Shalom anak ibu semuanya, ketemu lagi dengan ibu hari ini melalui BDR kita. Ibu harap anak-anak ibu masih semangat untuk BDR kita ya nak ya. Nah hari ini kita belajar tema 1, subtema 1 PB4, mata pelajaran Bahasa Indonesia mengenai gagasan pokok. Nanti sekilas akan ibu jelaskan. Lalu penambahan mengenai gagasan penjelasan. Nah di situ nanti akan ibu sertai juga dengan contoh ya. Materi selanjutnya mata pelajaran PKN mengenai persatuan dan kesatuan, nanti ibu juga akan ibu jelaskan. Namun nanti kita doa bersama ya nak ya. Selamat menyaksikan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat perlindungan-Mu. Hingga pagi hari ini kami masih diberikan kesehatan dan boleh melakukan aktivitas seperti biasanya. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon ampun buat segala dosa yang kami perbuat. Kiranya Tuhan menghapuskan dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Bapak, hari ini kami melakukan BDR, belajar dari rumah. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah BDR kami. Bimbinglah anak-Mu ini ya Bapak, berikanlah kecerdasan agar kami mengerti pembelajaran yang diberikan oleh guru kami sehingga menjadi bekal di masa depan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Berkatilah selalu, berikanlah mereka kesehatan, umur panjang dan berkat yang melimpah, agar mereka mampu mendidik kami sesuai dengan firman-Mu. Kami berdoa untuk orang yang kami sayangi, baik itu orang tua kami, teman kami. Jikalau mereka dalam keadaan sakit, kami mohon sembuhkanlah mereka ya Bapa. Begitu juga untuk guru-guru kami mohon berkatilah guru-guru kami ya Tuhan. Berkatilah juga sekolah kami ya Tuhan. Jauhkanlah dari orang-orang jahat ya Bapa. Dan program-program yang akan direncanakan oleh guru-guru kami, kiranya Tuhan berkati ya Tuhan Yesus. Sampai di sini doa anak-Mu ya Tuhan, kami mohon berkatilah kami dan terima doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di sini secara ringkas Ibu jelaskan, gagasan utama ini dapat disebut dengan ide pokok, paragraf atau pokok pikiran paragraf, bisa juga dikatakan pikiran utama paragraf atau juga bisa dikatakan kalimat utama. Nah, yang diperjelas ini adalah bahwa gagasan utama paragraf ini gagasan yang terdapat di dalam kalimat utama yang diperjelas oleh gagasan penjelas dan yang menjadi inti dari pokok pembahasan suatu paragraf. Nah, untuk mempermudahnya lagi, Ibu ingatkan bahwa jikalau kita mau menentukan gagasan pokok pada suatu cerita, kita baca dulu, pahami, lalu dia menceritakan tentang apa. Kita cari dulu kata kuncinya. Nah, setelah kita tahu kata kuncinya, cari dia terletak di mana, kalimatnya yang mana. Nah, itulah menentukan gagasan pokoknya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan melalui contoh bagaimana menentukan gagasan pokok. Nah, di sini Ibu ambil cerita dari buku tema kita itu di halaman 51 ya. Itu judul ceritanya Tari Kipas Pakarena ya. Ibu menentukannya itu paragraf 1 dan paragraf 3 saja ya. Karena apa? Ini nanti berhubungan dengan tugas kamu. Jadi kamu perhatikan ya nak, ini akan benar-benar seperti tugas kamu nanti bahasa Indonesia. Ibu akan membacakan ceritanya. Tari Kipas Pakarena, paragraf 1. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Paragraf yang ketiga. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tari kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam, melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Nah, ini Ibu tulis paragrafnya, ceritanya. Lalu kita tentukan gagasan pokoknya. Namun kita cari tahu dulu kata kuncinya. Oke, paragraf 1, kata kuncinya dia menceritakan tentang apa ya nak? Ada yang tahu? Ya, tentang Tari Kipas Pakarena. Nah, dia terletak di mana? Iya, benar sekali, ini di awal paragraf. Ya, tandai ini Ibu, tandai di warna kuning. Lalu, paragraf ketiga, dia menceritakan tentang apa? Ada yang tahu? Iya, tentang mengucap syukur. Benar sekali, tentang mengucap syukur. Nah, tentang mengucap syukur itu yang mana dia? Oke, di akhir paragraf. Ini dia.
Nah, sudah kita dapat Diana mana gagasan pokoknya, dapatlah kita tulis. Nah, gagasan pokok paragraf 1 tadi di awal ya. Ini dia, tari kipas sampai titik. Tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Lalu paragraf ketiga. Tadi di akhir ya, dapat ditulis gagasan pokok paragraf 3, secara keseluruhan gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Itu dia, sudah dapat ya. Nah, nanti ini berhubungan dengan tugas kamu. Ibu akan memberikan kamu tugas menentukan gagasan pokok. Kerjakanlah seperti ini ya. Tulis ceritanya, tentukan gagasan pokoknya. Oke. Nah, di sini Ibu tekankan lagi, menentukan gagasan pokok itu, Nak. Gagasan pokok tidak selamanya dia berada di awal paragraf seperti paragraf 1 ini tadi. Ini, dia ada di awal. Tidak selamanya. Gagasan pokok itu, Nak, ada boleh di awal, boleh di akhir. Awal dan akhir, boleh di tengah paragraf dan boleh di akhir. Nah, seperti ini paragraf 3. Ibu menemukannya di akhir paragraf. Jadi, jangan kamu berpikir bahwa gagasan pokok itu selalu di awal. Tidak. Makanya untuk menentukannya kita baca, kita pahami dan cari kata kuncinya. Dia menceritakan tentang apa? Setelah kita mencari tahu, kita dapat dia menceritakan tentang apa, barulah kita cari dari isi cerita itu di mana dia yang pas, yang tepat. Gitu ya, Nak ya. Gagasan penjelas. Nah, gagasan penjelas ini gagasan yang terdapat di dalam kalimat penjelas yang berfungsi memperjelas gagasan utama dan tidak menjadi inti ataupun pokok pembahasan suatu paragraf. Gagasan penjelas bisa berupa contoh-contoh, bukti-bukti, data-data, fakta-fakta, penjabaran secara keseluruhan yang lengkap dan masih banyak lagi yang diperjelas. Nah, untuk mempermudahnya lagi, apa yang membedakan gagasan pokok dengan gagasan penjelas? Tadi Ibu katakan bahwa kalau gagasan pokok itu intinya, inti ceritanya itu tentang apa. Namun kalau gagasan penjelas, Nak, gagasan penjelas ini dia menjelaskan isi cerita itu. Gagasan penjelas dia menjelaskan isi cerita itu. Itu ya, Ibu memberikan kata kuncinya. Oke, di sini Ibu memberikan penjelasan mengenai ciri-ciri gagasan penjelas untuk mempermudah kamu lagi sebelum Ibu memberikan contoh. Yang pertama, sering merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Maksudnya di sini dia tidak bisa kita memberikan arti. Ada kalimat dia maknanya tidak jelas. Itu maksudnya. Yang kedua, arti kalimatnya baru jelas setelah dihubungkan dengan kalimat yang lain dalam satu alinea. Nah, maksudnya di sini tadi kan awal Ibu bilang ada satu kalimat, misalnya diberikan satu kalimat, dia tidak memiliki makna yang jelas. Nah, supaya kalimat itu memiliki makna yang jelas, diberikan penambahan kalimat yang lain supaya kalimat itu memiliki makna yang jelas. Itu maksudnya ya, Nak. Yang ketiga, pembentukannya sering memerlukan bantuan kata sambung atau frase penghubung atau kalimat transisi. Nah, kata sambung itu maksudnya kata penghubung. Kata penghubung itu menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Ini juga pernah kita gunakan dalam percakapan kita sehari-hari. Kata penghubung itu, Nak, dan, apabila, sebaiknya, tetapi, akan tetapi. Itu salah satu itu sebagian contoh dari kata penghubung ya. Yang keempat, isinya berupa rincian, keterangan, contoh dan data lain yang bersifat mendukung kalimat topik. Jadi dengan pengertian Ibu berikan tadi, gagasan penjelasan itu dia menjelaskan isi cerita tersebut. Itu maksudnya poin keempat ya. Nah, itulah ciri-cirinya. Nah, dari contoh, nah di sini ada satu paragraf Ibu berikan, akan Ibu bacakan. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau disebut dengan lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Contohnya batik Bali. Nah, dari cerita itu kita cari dulu kata kuncinya untuk mencari gagasan penjelas ya. Ibu berikan kata kunci. Kalau kita mau menentukan gagasan penjelas, yang pertama sekali kita tentukan mana gagasan pokoknya. Kembali lagi ke awal, mana gagasan pokoknya?
Gagasan pokok menceritakan tentang apa dia? Nah, jadi pada cerita ini dia menceritakan tentang apa, Nak? Iya, kain batik. Yang mana? Ini di awal. Benar sekali. Nah, ini gagasan pokoknya. Lalu gagasan penjelasnya mana, Bu? Nah, gagasan penjelas. Ingat tadi maknanya, menjelaskan isi cerita. Nah, berarti, Nak, kalau ini gagasan pokoknya, selebihnya ini adalah gagasan penjelasnya, sisanya. Karena inilah yang menjelaskan tentang kain batik tradisional Indonesia. Benar sekali. Berarti ada berapa kalimat dia? Ingat, satu kalimat itu yang diakhiri dengan tanda titik. Yang pertama gagasan penjelasnya, kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam lilin. Ini kalimat pertama, gagasan penjelasnya. Gagasan penjelas yang kedua, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Ini yang ketiga, seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Maaf ya, Nak, ini waktu tanda titik ini salah pengetikkan, Ibu. Sampai di sini titiknya. Lalu selanjutnya, yang terakhir, beberapa daerah di Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Contohnya batik Bali. Jadi itulah dia gagasan penjelasnya. Jadi, Bu, berarti Bu, kalau kita sudah menentukan gagasan pokok, jadi selebihnya itu kalimat yang lain itulah gagasan penjelasnya. Benar sekali, tepat sekali. Nah, inilah dia hasilnya. Gagasan pokoknya, batik merupakan kain khas asli Indonesia. Lalu gagasan penjelasnya begini menulisnya. Atau dikatakan gagasan pendukung. Gagasan penjelas, gagasan pendukung itu sama maknanya, Nak. Inilah dia. Berarti yang tadi Ibu bacakan dari paragraf ini tadi, gagasan penjelasnya ini ada 4. Ini dia. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Nah, seperti itulah cara menentukan gagasan penjelas, ya, Nak, ya. Kita tentukan dulu gagasan pokoknya apa, baru kita bisa menentukan gagasan pendukung ataupun gagasan penjelasnya. Oke, anak-anak Ibu, materi selanjutnya mengenai sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Seperti kita tahu, Nak, manusia jelas tidak mampu memenuhi segala kebutuhan sendiri. Untuk itu, sesama manusia hendaknya saling rukun agar bisa melengkapi satu sama lain. Kerukunan tersebut bisa tercermin dari kekompakan sesama manusia dalam menjaga persatuan dan kesatuan dalam berbagai aspek. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan apa itu persatuan. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Artinya di sini lebih luasnya lagi, Nak, bahwa berkumpulnya bermacam-macam corak dari berbagai kalangan, ras, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat yang bersatu dengan serasi. Selanjutnya, apa itu ya? Kesatuan. Nah, kesatuan ini hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Maka dari itu, persatuan dan kesatuan sangat erat hubungannya. Ya, itulah makna dari persatuan dan kesatuan. Dan perlu kamu pahami lagi, Nak, bahwa persatuan dan kesatuan ini memiliki makna bersatunya beragam suku dan budaya, sehingga menjadi suatu bangsa yang menyatu menjadi satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya, prinsip. Nah, kita membahas prinsip persatuan dan kesatuan. Untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, Nak, terdapat beberapa prinsip Ibu berikan di sini sebagai pondasi. Nah, prinsip itu apa ya, Bu? Tindakan, ya, tindakan untuk mempertahankan negara kita. Di sini yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Maksudnya menjiwai arti Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dengan beragam kebudayaan, ras, dan agama di Indonesia, kita diwajibkan bersatu dalam satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Prinsip yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia, merupakan rasa cinta dan kesetiaan terhadap bangsa Indonesia. Nasionalisme merupakan sikap politik dari masyarakat yang memiliki tujuan dan cita-cita yang sama. Namun hal tersebut tidak membuat bangsa Indonesia merasa unggul dan menganggap rendah bangsa lain, karena itu dapat menodai sila yang terkandung dalam Pancasila. Prinsip yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab.
Maksudnya di sini, setiap orang diberi hak untuk memenuhi kemauannya asal tidak menyalahi hak asasi manusia. Jika sampai melanggar dan merugikan orang lain, akan diberikan sanksi berdasarkan perbuatannya. Prinsip yang keempat, prinsip wawasan Nusantara. Maksudnya di sini berupa cara pandangan dan sikap bangsa Indonesia tentang diri dan bentuk geografi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara dilaksanakan guna memenuhi tujuan nasional, memiliki fungsi sebagai pedoman, motivasi, dan rambu-rambu dalam menentukan keputusan untuk menyelenggarakan negara. Prinsip yang kelima yaitu prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Sebagai warga negara, kita harus bisa mengisi kemerdekaan dengan baik. Caranya dengan melakukan pembangunan dengan dilandasi rasa persatuan. Nah, itulah prinsip persatuan dan kesatuan. Ada 5 Ibu berikan ya nak. Selanjutnya, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan. Itu adalah termasuk salah satu sikap yang positif ya nak ya. Jadi hal ini dapat menguntungkan diri kita sendiri ataupun orang lain. Maka dari itu nak, sikap ini dapat kita ikuti dari sikap yang akan Ibu sampaikan contoh-contohnya. Di sini ada 5. Yang pertama, contoh sikap persatuan dan kesatuan: saling menghargai dan menyayangi antar sesama, selalu berbicara sopan. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang ketiga, membantu anggota keluarga apabila mengalami kesulitan. Yang keempat, tolong menolong antara tetangga dan warga lain. Yang kelima, tidak membeda-bedakan suku, ras ataupun agama yang akan membuat perpecahan. Itulah sikap yang patut kita contoh. Namun ada juga nak, sikap yang tidak patut kita contoh, yaitu sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Nah, sikap ini sikap yang negatif, dapat merugikan diri kita sendiri, begitu juga dengan orang lain. Nah, contoh-contohnya apa saja? Ini ada 4 Ibu berikan. Yang pertama, membeda-bedakan agama, suku, dan ras. Yang kedua, tidak menghargai dan menghormati orang lain. Yang ketiga, membuat kegaduhan atau suka bertengkar. Yang keempat, tidak suka ataupun tidak mau menolong orang lain. Jadi Ibu harap anak-anak Ibu bisa membedakan mana sikap yang baik untuk kita, yang menguntungkan untuk kita, dan mana sikap yang akan merugikan kita. Jadi jangan kamu lakukan ya nak sikap yang tidak baik dalam persatuan dan kesatuan, tapi kamu lakukanlah sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan. Nah, yang terakhir, manfaat persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Di sini ada 8 Ibu berikan. Yang pertama, sekolah menjadi damai dan tentram. 2, mengurangi kekerasan dalam sekolah. 3, menambah kerukunan. 4, saling mengasihi ataupun menolong jika kesusahan. 5, mempunyai banyak teman. 6, agar tidak terjadi perpecahan bangsa. 7, persatuan dan kesatuan menjadikan masyarakat hidup rukun dan harmonis dalam keberagaman. 8, menciptakan suasana yang tentram, aman dan damai. Nah, jadi kalau kita sudah melakukan sikap yang baik dalam persatuan dan kesatuan, manfaatnya salah satunya itu yang Ibu bacakan ya nak ya. Oke, anak-anak Ibu, kamu sudah menyaksikan materi yang Ibu jelaskan tadi. Ibu harap kamu memahami materi tersebut ya. Mengenai tugas itu mata pelajaran PKN ada di halaman 56. Itu di bawah, ayo kita temukan contoh-contoh lain sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Nah, di situ ada tabel, ada sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan, tambah dengan kata di rumah ya. Kamu memberikan sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan di rumah ya, tambahkan sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan di rumah. Lalu di sampingnya lagi ada sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan di rumah ya, tambah kata di rumah. Ibu ulangi, sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Nah, di sini ada masing-masing 4 kolom. Nah, berarti kamu mengisi 4 kolom tentang sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan di rumah, dan 4 kolom yang kamu isi mengenai sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan di rumah. Nah,
buatlah seperti tabel yang ada di buku tema. Oke, itu untuk PKN. Lalu untuk bahasa Indonesia itu di halaman 181 itu ada cerita uniknya gendang belek. Nah, di situ Ibu tugaskan kamu menentukan gagasan pokok pada cerita tersebut. Yang dicari itu pada paragraf 1 dan paragraf 2 ya. Pada paragraf 1 dan paragraf 2. Nah, paragraf 1 yang mana, Bu? Siapa yang tahu? Ya, benar. Paragraf 1 itu seperti biasa ketika libur dikenaikan kelas dan seterusnya sampai Dayu merasa senang. Itu paragraf 1. Nah, kalau paragraf 2 yang mana? Ya, dari cerita sepupu-sepupunya di Bali dan seterusnya sampai apa beda Bali dengan Lombok. Itu paragraf 2. Nah, Bu, cara mengerjakannya bagaimana? Cara mengerjakannya seperti contoh yang Ibu berikan tadi. Nah, contoh yang Ibu berikan tadi pada cerita itu cerita Tari Kipas Pakarena ya. Seperti contoh Ibu berikan tadi, menentukan gagasan pokok dari cerita Tari Kipas Pakarena. Di situ Ibu menentukan gagasan pokok paragraf 1 dan paragraf 3, ya kan? Nah, Ibu harap kamu mengerjakannya seperti itu, Nak, ya. Kerjakan seperti contoh yang Ibu berikan tadi. Oke, nah demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kamu mengerti materi yang Ibu berikan dan tugas yang Ibu berikan ya. Ingat, tugas dikumpul hari Jumat, tidak hari Sabtu. Dan di sini Ibu ingatkan mengenai buku tugas dan buku catatan pada tematik ya. Buku tematik itu, buku tulis tematik itu satu buku tulis itu, Nak, ada 5 mata pelajaran. Nama judul bukunya itu buku tematik. Di dalamnya itu mata pelajaran IPA, IPS, PKN, Bahasa Indonesia, lalu SBDP. Jadi kelima mata pelajaran ini bukunya satu, namanya buku tematik ya. Jangan dipisah-pisah. Kenapa, Bu? Karena kita sudah kurikulum 2013, tidak KTSP lagi ya. Jadi bukunya tidak berbeda-beda, hanya satu saja ya. Oke, itu saja yang Ibu sampaikan. Ibu harap kamu memahaminya. Jangan lupa diakhiri dengan doa ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.